Kita suami istri, bukankah begitu? Selamat mendengarkan. Marsha menghapus air mata di pipi Louis dengan lembut. Mengapa kau menangis? Tanya Marsha. Ini aku menangis karena terlalu bahagia, jawab Louis. Bahagia? Tanya Marsha. Iya, bahagia. Karena sekarang, aku adalah seseorang yang amat penting bagimu. Kau sudah berbicara kepadaku, ucap Louis seraya menciumi tangan Marsha. Louis, panggil Marsha haru. Terima kasih, ucap Marsha. Louis memandangi Marsha dengan sedikit rasa tak senang. Kita suami istri, bukankah begitu? Tanya Louis. Tak perlu ucap terima kasih, karena sudah menjadi kewajibanku untuk menjagamu, ucap Louis. Marsha mengangguk tersenyum. Louis membelai puncak kepala Marsha dan menciuminya lagi. Apa kau sudah mengetahui ini semua perbuatan siapa? Tanya Marsha. Kita bicarakan tentang ini nanti saja ya. Saat ini, pulihkan diri dulu saja, jawab Louis. Para pelayan datang dengan membawa air hangat dan handuk untuk melap tubuh Marsha. Louis segera mengambilnya. Aku yang akan melakukannya. Kalian pergilah, perintah Louis. Louis membantu Marsha duduk, lalu mulai membuka kancing piyama Marsha dan melucutinya. Louis melap tubuh Marsha dengan lembut. Hati Louis menghangat melihat Marsha tidak ada penolakan seperti biasanya. Selesai melap tubuh Marsha, Louis mengambil sisir dan mulai menyisir rambut Marsha, lalu mengepangnya. Marsha memegang tangan Louis. Bukankah kau tidak menyukai jika rambutku dikepang? Tanya Marsha. Dek. Hati Louis terasa dipukul tepat sasaran. Dulu dia memang pernah mengatakan bahwa jangan pernah mengepang rambutnya, karena dia tidak suka melihatnya. Louis berbisik di telinga Marsha. Kita mulai dari awal ya. Lupakan semua perkataanku yang pernah menyakitimu, pinta Louis. Sekarang, aku adalah priamu, dan kau adalah wanitaku, ucap Louis sambil mencium-cium daun telinga Marsha, lalu menjalar ke tengkuk leher dan bahu Marsha. Kelak, kau hanya boleh mengepang rambutmu hanya di depanku. Hanya aku yang boleh melihat keindahan ini, ucap Louis. Iya, jawab Marsha. Setelah selesai merapikan diri Marsha, Louis lalu menyuapi Marsha. Apa kau tidak makan juga? Tanya Marsha. Kau bisa memakannya juga, ucap Marsha sambil menunjuk ke mangkuk buburnya. Akhirnya, mereka makan bubur semangkuk berdua. Ini adalah hal terromantis pertama yang Louis rasakan. Makan semangkuk berdua setelah menyuapi Marsha sesendok, lalu menyuapi dirinya sesendok. Apa kau tidak pergi bekerja? Tanya Marsha. Istri terbaring sakit, mana bisa pergi, biarkan aku merawatmu, ucap Louis. Baik, kau adalah bos besarnya, kami semua patuh, ucap Marsha sambil tertawa kecil. Kemarilah, ucap Marsha sambil menepuk-nepuk sisi ranjangnya. Louis pun patuh dan naik ranjang. Kau pasti semalam tidak tidur dengan baik. Sekarang tidurlah sebentar, ucap Marsha. Louis dengan patuh membaringkan dirinya di samping Marsha. Lalu Marsha menepuk-nepuk punggung Louis seperti seorang ibu yang sedang menidurkan anaknya. Mereka berdua terlelap bersama. Axel datang untuk memeriksa keadaan Marsha. Axel hanya telak pinggang sambil tertawa melihat teman kecilnya ini sudah benar-benar jatuh cinta dengan seorang wanita. Tuan Louis, mengapa kau mengganggu istirahat pasienku? Tanya Axel seraya membangunkan Louis. Ucap Louis seraya membuka kedua matanya. Louis pun bangun dari ranjang, lalu membiarkan Axel memeriksa keadaan Marsha. Bagaimana keadaannya? Tanya Louis. Tenanglah, Nyonya Liu sungguh sangat kuat. Dia baik-baik saja, jawab Axel seraya tertawa. Baru kali ini dia melihat wanita yang sedikit-sedikit terluka, namun selamat. Bukankah ini artinya dia memiliki kekuatan yang luar biasa? Setelah memeriksa Marsha, Axel memberikan resep berupa vitamin, lalu mencabut infusnya. Beristirahat dengan baik, minum vitaminnya, dan makan makanan yang bergizi, maka akan secepatnya pulih, ucap Axel.
Tidak ingin mengganggu hari romantis temannya itu, Axel pun segera pamit pergi ke rumah sakit. Louis teringat tentang adanya yang mengincar keselamatan Marsha. Ada yang ingin kudiskusikan, ucap Louis. Katakanlah, ucap Marsha. Untuk keamananmu, kita pindah ke rumah utama ya, pinta Louis. Haruskah? Tanya Marsha. Ya, rumah utama adalah tempat tinggal paling aman, jawab Louis. Baiklah, aku patuh, jawab Marsha. Mendengar persetujuan Marsha, Louis pun segera mengatur kepindahan mereka ke rumah utama. Dengan segera, Louis mengatakan kepada kakek Liu tentang kepindahan mereka yang akan tinggal di rumah utama. Mendengarnya, tentu saja kakek Liu merasa amat senang. Cucunya dan cucu menantunya akan tinggal bersama di sini. Kakek Liu berpikir, sepertinya sebentar lagi keinginannya untuk memiliki cicit akan terkabul. Louis menyembunyikan kebenaran bahwa Marsha saat ini ada di pavilion rumah utama, karena tidak ingin membuat kakek Liu khawatir berlebihan. Karena itu, Louis memutuskan hanya memberitahu kabar bahagia saja kepada kakek Liu. Asisten Li mengambilkan cuti beberapa hari untuk Tuan dan Nyonya Liu atas perintah Louis. Louis benar-benar akan menjadi suami siaga meski Axel mengatakan bahwa Marsha sudah baik-baik saja. Namun Louis tetap ingin di sisi Marsha untuk saat ini. Ponsel Louis menerima panggilan masuk dari nomor luar negeri. Louis menatapinya beberapa saat, lalu memutuskan menjawabnya. Tuan Louis, ini aku Li Hyoji. Tuan Besar Kim ingin berbicara dengan Tuan Louis, ucapnya. Baik, jawab Louis. Tuan Besar Kim mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan Marsha. Tuan Besar Kim juga meminta kapan waktu untuk bisa bertemu dengan Marsha. Sebagai suami, aku akan memberikan penjagaan yang baik untuk istriku, jawab Louis. Kami akan menyapa kakek buyut secepatnya, setelah aku memastikan itu semua akan aman bagi keselamatannya, jawab Louis lagi. Tuan Besar Kim pun memahaminya, dan tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk lagi terhadap keturunannya. Karena itu, Tuan Besar Kim mengikuti pengaturan dari Louis. Louis memutuskan sambungan ponsel dari Tuan Besar Kim, lalu kembali ke pavilion untuk mengecek keadaan Marsha. Ceklek, Louis masuk ke pavilion dan melihat Marsha sedang membuat sketsa di ranjangnya. Louis naik perlahan ke atas ranjang dan mengintip sketsa yang Marsha buat. Louis mengernyitkan alisnya melihat sketsa yang dibuat Marsha. Hei, apakah itu aku? Tanya Louis. Ya, ini adalah kau dalam versi kartun, jawab Marsha. Mengapa kau membuat wajahku kaku seperti itu? Protes Louis. Karena dalam ingatanku dulu, kau tidak pernah tersenyum, jawab Marsha sembarang, namun sangat menohok di hati Louis. Iyakah? Jika begitu, mulai saat ini aku akan selalu tersenyum untukmu, janji Louis. Louis menyingkirkan buku sketsa Marsha, lalu menarik tubuh Marsha ke dalam pelukannya dan memagut bibir Marsha. Kedua bola mata hitam Louis menatap Marsha dengan penuh hasrat kepemilikan. Namun tiba-tiba melepaskan semua rengkuhannya terhadap Marsha. Louis menarik napas panjang. Beristirahatlah, ucapnya seraya melepaskan tubuh Marsha dan beranjak ingin turun dari ranjang. Namun dengan tiba-tiba Marsha meraih tangan Louis dan mengeluarkan kalimat yang seakan bisa meledakkan kepala dan hatinya Louis. Aku mengizinkanmu, ucap Marsha dengan wajah memerah. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.